Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sintesis protein. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Dongkotakan, Hati Hairudi, Yudha Irfan Ambia, Serena Fatwa Imanu, Nabila Adina Putri, dan juga Tarifa Bagus Nuraidan. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses yang dilakukan oleh sel untuk menghasilkan protein-protein. Dan protein merupakan senyawa organik besar yang terjadi urutan-urutan asam amino yang berderet dan memiliki peran tertentu pada rantai linear dan terhubung secara bersama-sama oleh ikatan ketiga. Struktur akhir dari protein adalah struktur globuler karena berlipat-lipat. Apabila akan bekerja, protein harus menggunakan aktif site-nya masing-masing. Sintesis protein ditentukan oleh gen. Gen terletak pada DNA dan ekspresi gen terdiri dari DNA, RNA, dan juga protein. Gen merupakan blueprint untuk sintesis protein yang berfungsi dalam pewarisan sifat. Kondisi patologis dapat terjadi karena mutasi gen yang menyebabkan terjadinya perubahan pada protein yang akan disintesis. Penyakit yang berkaitan dengan perubahan gen dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Replikasi DNA terjadi saat sel akan membelah. Replikasi DNA ini berfungsi untuk transfer informasi genetik ke generasi selanjutnya. Ketika akan terjadi mitosis, DNA yang terletak pada kromosom hanya ada satu. Kemudian ketika sel membelah, maka DNA akan direplikasi terlebih dahulu sehingga masing-masing sel tetap memiliki DNA yang utuh. Tahapan sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Protein yang disintesis menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam proses fisiologis tubuh. Proses awal dalam sintesis protein adalah transkripsi pada template strand yang berupa mRNA. Replikasi DNA pada manusia terjadi secara semi-konservatif, di mana masing-masing DNA baru akan tetap mendapatkan utas lama sebagai dasar replikasinya. Replikasi pada template strand terjadi di banyak tempat untuk mempercepat proses replikasi. Bentuk DNA pada eukariotik yaitu utas melingkari protein histone, di mana lingkaran tersebut akan menyusun kromosom. Struktur DNA pertama kali ditemukan oleh James Watson and Franklin Crick 1953. DNA memiliki dua rantai polinukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Tidak semua DNA berbentuk linear, ada juga yang sirkular, artinya nyambung ke ujung ke ujung. DNA yang terletak di luar nukleus seperti mitokondria dan kloroplas tidak mengandung histon dan biasanya berbentuk sirkular. Oke, jadi selanjutnya ada nukleosom. Nah, nukleosom ini terdiri dari molekul DNA di mana eh, diikat oleh 8 histon yang terdiri dari 2 molekul H2A, kemudian 2 molekul H2B, 2 molekul H3, dan 2 molekul H4. Kemudian terdiri dari 200 pasangan basa. Nah, apa itu nukleosom? Nukleosom ini merupakan unit dasar dari kromatin yang membentuk kromosom dalam sel. Kemudian cara penyusunan molekul DNA dan protein ini sebenarnya cukup rumit. Jadi pengemasan DNA dalam kromosom itu terjadi dalam tahap profase. Secara ringkas, pengemasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi utai DNA ini akan dipintal pada suatu set protein yaitu histon yang menjadi suatu bentukan yang disebut dengan unit nukleosom. Nah, unit-unit nukleosom ini tersusun padat membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Nah, lipatan-lipatan solenoid ini tersusun padat menjadi benang kromatin. Benang-benang kromatin tersusun memadat menjadi lengan kromatid. Kemudian lengan kromatid kembar ini disebut dengan kromosom. Nukleosom sendiri terdiri dari molekul DNA seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada 200 pasangan basa dan 8 histon. Nah, kemudian 200 pasangan basa ini akan diikat oleh DNA linker dan setiap 6 nukleosom ini akan membentuk satu coil yang nantinya akan membentuk domain loop. Nah, kemudian asam nukleat ini satuannya adalah mononukleotida. Jadi, kalau tersusun dari banyak nukleotida, itu disebut dengan polinukleotida, di mana asam nukleat ini berfungsi sebagai penyimpanan sifat keturunan, kemudian penyimpan energi, dan beberapa di antaranya bekerja sebagai koenzim. Nukleotida ini dihubungkan satu dengan yang lainnya, ini akan membentuk polimer. Ikatannya adalah ikatan fosfodiester yang menghubungkan C ketiga dan C kelima antar nukleotida menjadi bentukan polinukleotida. Selanjutnya, ini mononukleotida ini terdiri dari dapat dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA, di mana DNA ini tersusun atas dua basa, yaitu purin dan pirimidin. Yang pertama, purin ini terdiri dari adenin dan guanin, kemudian pirimidin ini terdiri dari sitosin dan timin dengan gula deoksiribosa. Sedangkan RNA ini terdiri dari purin dan pirimidin juga, tetapi bedanya di sini untuk pirimidinnya ini bukan timin tetapi urasil. Jadi timin ini diganti dengan urasil pada RNA.
Dan gulanya, gula RNA ini ribosa. Yang membedakan antara DNA dan RNA ini adalah basa pirimidinnya. Kalau DNA ini timin, sedangkan kalau RNA ini urasil. Kemudian kalau gula di DNA ini deoksiribosa, tetapi gula di RNA adalah ribosa. Nah, kemudian asam fosfat DNA ini terdiri dari kira-kira 200.000 molekul nukleotida. Kemudian urin ini yang terdiri dari adenin dan guanin pada DNA, kemudian adenin dan guanin juga pada RNA. Ini terdiri dari dua cincin heterosiklik. Jadi memiliki struktur cincin heterosiklik. Sedangkan yang pirimidin atau dalam bahasa Inggris ini pirimidin ini dia memiliki senyawa heterosiklik aromatik yang mirip dengan piridin. Satu dari tiga diasina atau senyawa heterosiklik 6 karbon dengan 2 nitrogen pada cincin mempunyai nitrogen pada posisi 1 dan 3 pada cincin. Kemudian purin ini selain dapat berupa adenin dan guanin juga dapat berupa santin dan hiposantin yang mempunyai peranan luas dalam berbagai proses biokimia di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, DNA mitokondria ini hanya mengekspresikan 13 protein. Gen yang membentuk protein di mitokondria ini disintesis di dalam mitokondria sendiri, namun tidak lengkap. Sehingga protein lain disintesis di dalam nukleus, di dalam inti sel. Sintesis DNA ini memerlukan enzim primase sebagai enzim pembentuk primer RNA. Kemudian arah pembentukan DNA yang baru adalah dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi, untuk pembentukan yang baru ini baik DNA dan RNA ini dari ujung 5 ke ujung 3. Ketika utas DNA ini dibuka oleh enzim helikase, jadi pembentukan DNA ini diawali oleh enzim helikase yang membuka utas, kemudian dilanjutkan dengan enzim primase untuk menginisiasi pembentukan RNA, dan dilanjutkan oleh DNA polimerase 3 untuk memanjangkan utas pada rantai primer. Nah, pada pemanjangan utas pada rantai primer ini terdapat fragmen yang terputus-putus yang disebut dengan Okazaki fragmen. Hal ini disebabkan karena jadi ada dua utas DNA. Ketika yang satu yang memanjang ke arah 5, utas yang satunya ini tidak bisa melakukan pemanjangan ke arah 5 sehingga menyebabkan DNA baru yang terbentuk ini menjadi fragmen-fragmen atau potongan-potongan yang disebut dengan Okazaki fragmen atau latching strand. Kemudian bagian yang terputus ini atau Okazaki fragmen akan dihubungkan oleh enzim ligase sehingga nanti akan menghasilkan replikasi DNA yang utuh. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein ini dibagi menjadi 4, yaitu ada primer, kemudian ada secondary, tertiary atau tersier, dan ada quaternary. Yang membedakan kalau primer ini bentuknya linear atau dalam untai dari protein. Contohnya seperti insulin. Kemudian yang secondary ini merupakan struktur protein yang memiliki pendekatan atau ikatan hidrogen dari peptida backbone yang menjadikan asam amino yang terbentuk ini akan membentuk sebuah pattern atau pola yang berulang. Kemudian untuk yang tersier, ini membentuk 3 dimensi. Jadi setelah sekunder ini akan membentuk 3 dimensi karena adanya reaksi dari side chain. Jadi ketika ada utas dari protein, ini side chain-nya akan bereaksi sehingga membentuk suatu bentukan 3 dimensi yang disebut dengan struktur protein tersier. Nah, contohnya ini adalah protein globular, sedangkan yang sekunder itu contohnya ada protein fibroin. Kemudian yang terakhir ini ada struktur kuartener. Ini merupakan rantai asam amino bentukan 3 dimensi yang terdiri dari lebih dari satu protein tersier. Contohnya adalah hemoglobin. Selanjutnya, RNA merupakan makromolekul panjang yang terdiri dari gula ribosa dan juga basa nitrogen. RNA terdiri dari 3 jenis, yaitu rRNA dalam struktur ribosom, tRNA untuk transport, dan mRNA untuk proses translasi. RNA suatu untai yang membantu DNA untuk menyampaikan pesan yang ada di DNA pada ribosom sehingga akan dihasilkan asam amino sebagai calon protein. Ada 3 macam kelas utama RNA. Yang pertama, messenger mRNA letaknya di inti sel. 2. Transfer atau tRNA letaknya pada ribosom. 3. Ribosom, rRNA berada pada ribosom. Adapun kelas kecil dari RNA meliputi RNA inti dan RNA anak inti. Jika pada DNA terdapat timin, maka pada RNA terdapat urasil. Dan pada DNA gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Selanjutnya adalah struktur mRNA.
Pada mRNA, struktur yang berwarna hitam adalah bagian ekson. Kemudian struktur intron-intronnya akan dilepaskan, sehingga ekson-eksonnya akan berdekatan. mRNA yang terbentuk tidak semuanya akan mengalami translasi dan disintesis menjadi protein. Hanya sebagian kecil yang menjadi protein. Yang dibuang disebut intron, yang ditranslasi disebut ekson. Jadi, dari gambar yang panjang itu, nanti hanya sebagian saja yang akan mengalami pembentukan sintesis protein. Selanjutnya ada tahap pembentukan DNA. Yang pertama adalah transkripsi. Pada tahap transkripsi, akan ada promoter yang akan membantu prosesnya. Promoter ini kurang lebih terletak pada posisi 25 sebelum start RNA yang namanya TA-TA box karena banyak T dan A-nya, yang akan dikenali oleh polimerase. RNA polimerase akan berikatan dengan promotor sehingga DNA terbuka dan akan membentuk utas DNA. Kemudian, setelah terbuka akan membentuk ikatan, maka faktor sigma-nya akan dilepas. Sehingga satu utas ini akan mengalami transkripsi. Transkripsi akan terus berlangsung dan akan berhenti apabila RNA polimerase bertemu dengan urutan berbentuk hairpin loop, maka RNA polimerase terlepas dan sintesis RNA-nya akan berhenti. Tahap selanjutnya adalah tahap translasi. Tahap ini terjadi pembentukan polipeptida, di mana letak tahap translasi terjadi di ribosom. Template yang digunakan adalah mRNA, sedangkan sebagai pembawa asam amino adalah tRNA. Tahapannya sama seperti transkripsi. Yang pertama, ada aktivasi asam amino, yang tujuannya mengaktifkan asam amino supaya bisa dibawa tRNA. Karena jika diaktif maka tidak bisa dibawa. Yang kedua, inisiasi. Jadi pada tahap inisiasi akan ada kompleks ribosom dan tRNA start codon. Nah, ribosom yang kecil akan dikenali oleh tRNA yang membawa asam amino yang pertama dan juga merupakan start codon. Yang ketiga ada elongasi. Pada elongasi ini terjadi perpanjangan translasi dari DNA. Yang keempat yaitu terminasi. Di mana setelah terminasi maka akan terbentuk struktur protein primer yang linear bukan 3 dimensi. Sebagai catatan, protein baru bisa bekerja kalau bentuknya 3 dimensi. Dan yang terakhir ada folding dan proses post translasi. Mana akan dihasilkan struktur tersier yang mana sudah terhitung satu protein. Jika beberapa protein digabung jadi satu, namanya adalah struktur kuartener. Tahap pada translasi membutuhkan yang pertama ada mRNA dengan ketentuan kodon komplementer dan paralel dengan antikodon tRNA. Yang kedua ada tRNA, antikodon bawa asam amino. Asam amino sesuai dengan kodon. Yang membedakan protein satu dengan yang lain adalah jumlah dan jenis asam amino dan baru akan berhenti kalau berhenti subkodon. Yang ketiga ada rRNA dan yang keempat ada asam amino. Setelah translasi akan ada pemantangan protein yang telah terbentuk. Pada proses pembentukan protein ada beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi. Contohnya delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi di tingkat kromosom. Sedangkan di tingkat nukleotida bisa terjadi transisi, transversi, adisi, dan delesi. Mutasi yang terjadi dapat memberikan dampak terhadap pembentukan protein. Yang antara lain terjadi mutasi pergeseran bingkai kodon, perubahan bingkai bacaan, dan mungkin hasil dari penghapusan atau penyisipan menyebabkan perbedaan urutan asam amino sehingga gen yang terbentuk menjadi berbeda. Terima kasih.